kasih Anda masih bersama kami di Toko Kita pemirsa. Bang Fahri, ini kapan sih awalnya terjun di dunia politik praktis? Ya, itu tadi saya kan kalau kita aktivis itu kan kita tekun dengan pikiran, dengan ide-ide, dengan advokasi, dengan situasi sosial. Ya, kita itu pencinta filsafat lah ya tentang kehidupan dan keadaan ya. Maka didrive oleh idealisme, kita ingin berbuat lebih jauh. Nah, kaum intelektual itu ada dua, ada yang terus sebagai kaum akademisi begitu ya. Ada juga yang kemudian masuk dalam politik dengan niat merubah kekuasaan dan pemerintahan atau terlibat di dalam perbaikan. Nah, saya memilih untuk membuat partai politik. Nah, waktu dulu Pak Harto mengundurkan diri, saya dikontak oleh Pak Habibie ya, melalui stafnya supaya saya mau menjadi anggota MPR waktu itu. Oke, tahun berapa tuh Bang? Tahun 98. Dan saya akhirnya masuk menjadi anggota MPR paling muda waktu itu. 98. 98. Nah, setelah menjadi anggota MPR, saya ditawari oleh almarhum Buya Hasan Metarum untuk menjadi anggota P3. Tapi 98 itu juga kami lagi bikin partai, yaitu Partai Keadilan. Dan saya menjadi salah seorang deklarator. Partai Keadilan ini Partai awal Keadilan. dari Partai Ya, Keadilan yang Sejahtera kemudian ya? menjadi PKS. Nah, jadi ya kita hidup membangun partai, membesarkan partai, dan sampai sekarang masih ada di dalam politik gitu. Sebentar, artinya partai pertama bukan P3 tapi Partai Keadilan yang kemudian menjadi Partai Partai Keadilan Keadilan di Sejahtera. P3 saya pernah menjadi anggota fraksi saja karena pada waktu itu hanya ada 3 partai di sini. Ya. Golkar, P3 dan PDI. Nah, saya waktu konsultasi teman-teman, ini saya mesti masuk kemana? Ya tentu yang dekat dengan akar dan background saya kan adalah Partai Islam. Maka saya masuk P3 waktu itu, fraksi. Ini yang luar biasa, 98 pertama kali duduk di MPR dan menjadi anggota termuda. Gimana rasanya? Ya, saya selalu menganggap hidup ini kan proses belajar ya. Jadi tidak perlu takut karena semuanya ada prosesnya. Nikmati saja perjalanan. Yang penting adalah membawa diri. Dalam pengertian begini, membawa seluruh diri kita itu, perasaan kita, pikiran kita, sehingga confident aja ya. Gak perlu takut, gak perlu khawatir, ya kan? Dan itu yang saya selalu secara terus-menerus sampai sekarang. Saya berusaha tampil apa adanya. Dulu nggak ada yang menganggap, masih muda, diremehkan gitu nggak sih Bang di tahun 98? Ya itu biasa ya, kita masuk politik sebagai pemula pasti ada yang meragukan ya. Tapi kan lama-lama dia lihat kiprah kita dan prestasi kita dalam keseharian politik ya. Ya orang mengakui kita ada kelebihan tertentu begitu. Itu sebabnya proofnya itu di masyarakat. Kalau masyarakat memilih kita terus-menerus, pasti dia merasa bahwa ini orang ada gunanya gitu bagi masyarakat. Gitu. Oke, ini komunikasi sama Pak Habibie sampai sekarang masih Beliau terakhir ngirim tulisan untuk buku saya, beliau memberi kata pengantar. Tadi saya barusan terima, besok saya akan datang ke ulang tahun beliau yang ke-82. Ya. Oke, jadi komunikasinya masih luar biasa baik. Kalau pertama kali duduk di parlemen 2004? Sebagai anggota DPR memang 2004. Ya, karena ini yang dipilih? Yang dipilih, karena pemilu 99 kita baru mendiri partai, tapi partainya masih kecil. 1,4% lah. Jadi tidak lolos threshold. Nah, ya kita perbaiki partainya dari nol, dari cuman dapat 7 kursi waktu itu. Tahun 2004 dapat 45. Wow. Itu ini meledak itu. Partai Keadilan. Partai Keadilan ya, Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan tidak lolos threshold, diperbaiki menjadi Partai Keadilan Sejahtera, dapat 45. Habis 45 dapat 57. Nah, tahun 2014, 2013 tepatnya itu kan kena bencana. Ketua umum kita ditangkap, ya kan, dituduh korupsi. Kita hampir saja ambruk tuh, tapi kita memperbaiki partai dan kita meyakinkan masyarakat dan juga kader
supaya tetap bekerja. Alhamdulillah kursinya memang hilang 17 jadi 40, tapi suaranya nambah 300.000. Wow. Sebenarnya luar biasa itu ya, penggalangan yang kita lakukan sehingga partai ini tetap eksis. Kalau diingat flashback ke belakang 2004, ini butuh dana yang cukup besar nggak sih sampai akhirnya bisa terpilih menjadi anggota DPR? Ya memang kalau anggota DPR itu keterpilihan pertama itu challenge bagi dia. Karena dia harus meyakinkan masyarakat baik secara pribadi kepada keluarganya. Pada saat kita sebenarnya belum terlalu punya modal, baik modal uang maupun modal pengertian. Dan memang jeleknya di Indonesia ini kan kita harus biayai politik sendiri. Kalau di negara-negara di Eropa Barat, politik dibiayai oleh pemerintahan. Di Amerika, politik dibiayai oleh private. Kita ini ya biayai sendiri, diri sendiri, umumnya begitu. Nah, itulah yang sebenarnya saya kritik dari awal. Tapi begitu udah masuk ya, dalam periode pertama, kita udah tahu nih, periode kedua bagaimana, periode ketiga gimana gitu. Sehingga saya mencapai suara yang paling tinggi di NTB. Dibiayai sendiri, artinya 2004 memang sudah keluar modal sendiri. Oh iya, ya apa boleh buat. Gede nggak sih Bang? Segede apa sih? Ya di awal-awal sih kan dibantu juga oleh leverage partai yang hebat ya. Oke. Tapi ya kita sempat jual mobil lah kira-kira gitu. Wow, tapi nggak sampai kayak jual rumah, tanah begitu kan untuk biaya politik. Memang juga belum ada tanahnya. Tapi memang semahal itukah biaya berpolitik di Indonesia? Sebenarnya bukan soal mahalnya, tetapi karena kita nggak mau membiayainya. Itu problem kita. Di Indonesia ini, saya sering mengatakan, kalau kita gagal membuat pembiayaan politik yang benar, maka efeknya adalah nanti bagaimana pejabat itu hidup itu terpengaruh. Jadi ada dua sistem pembiayaan politik di dunia ini yang ekstrim, tapi ada sistem ketiga, sistem hibrid namanya. Sistem pertama itu politik dibiayai oleh pemerintah. Jadi orang tuh cuma datang dan dicalonkan oleh partainya dengan kapasitas dan kemampuan, reputasi dan integritasnya selama ini. Ya, kapabilitasnya dilihat oleh masyarakat, lalu dibiayai oleh pemerintah. Jam tayangnya dibiayai, panggungnya dibiayai, posternya dibiayai dan sebagainya. Pemerintah menyiapkan fasilitas bagi kemunculan dia. Nah, itu sistem pertama. Sistem kedua itu ini misalnya di sistem di Eropa Barat ya. Nah, sistem di Amerika itu ekstrim berikutnya. Dia dibiayai oleh private karena itu negara dengan kelas menengah paling besar ya. Jadi yang disebut dengan rakyat di sana itu adalah para entrepreneur, para pengusaha. Nah, dia membiayai. Fahri misalnya, saya hebat, senang nih cara kamu menjadi politisi. Aku mau bayar kamu deh. Jadi dia invest kepada komite yang saya bentuk. Komite ini nanti melapor ke KPU untuk diaudit. Tapi uangnya datang dari orang lain, dari private, ya kan? Dari swasta maksudnya. Nah, itu dibiayai oleh swasta. Bahwa nanti dia ada bias, dia memperjuangkan swasta, memang diakui, nggak ada masalah, karena itu bagian dari metode representasi di Amerika Serikat. Nah, ada yang sistem hibrid, pemerintah bayar sekian, swasta bayar sekian, boleh. Nah, di Indonesia ini yang jeleknya adalah karena metodenya akhirnya membuat calon itu sendiri yang ditimpa oleh biaya gitu. Dan itu terjadi di pileg yang sebenarnya nggak seberapa. Tapi yang berbahaya adalah di pilkada dan pilpres. Dan itu yang menurut saya berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi di negara kita. Kalau di Indonesia, menurut Bang Fahri apa yang harus diperbaiki? Dalam pemilu maksudnya itu kan hulu hilir ya. Negara itu sebagai satu sistem. Kalau kita mau memberantas korupsi ya dari awal, bagaimana pejabat itu mendapatkan uang ya untuk berjuang menjadi pejabat, mendapatkan uang dalam masa jabatannya, dan bagaimana dia mempertanggungjawabkan uang yang dia dapat, itu yang harus dibikin clear rutenya begitu. Dengan sendirinya korupsi hilang. Saya suka nantang kan, kalau saya jadi presiden saya bilang setahun korupsi saya bisa bikin hilang gitu. Karena by system gitu. Tapi kalau nggak diatur akhirnya berantakan semua. Oke, ngomong-ngomong dapat uang, saya jadi inget Bang Fahri habis menang gugatan ya 30 miliar. Tapi yang itu nanti kita bahas, nanti kita boleh nyobain duduk di ruang kerjanya Bang Fahri ya. Usai jeda pemirsa, tetaplah di toko kita.